Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber guru terutama atau sahabat YouTuber pemula. Ini video saya ini menjawab sebenarnya beberapa pertanyaan yang saya tidak mungkin jelaskan satu persatu di komentar YouTube ataupun grup-grup YouTube ya, tentang bagaimana kita mendapatkan pendapatan selain pendapatan bulanan dari AdSense atau yang lainnya ya. Saya sendiri channel Cara Muda ini sudah monet ya. Saya dulu awal tahun 2020 3 bulan sudah monet. Tetapi menunggu 1 bulan itu bagi saya terlalu lama. Nah, sehingga saya belajar untuk mengoptimalisasikan channel ini, bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan penghasilan paling tidak setiap minggu atau bahkan sekarang bisa setiap hari. Nah, sobat YouTuber pemula ya, saya kasihan kadang-kadang kalau sudah bertahun-tahun bahkan berbulan-bulan nggak ada hasilnya. Jangankan didapatkan hasil, dimonet aja belum, padahal saya lihat videonya bagus-bagus, bahkan sudah banyak sekali ya. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman jangan terlalu terfokus pada AdSense, tapi mari kita maksimalkan Facebook kita ini. Sebagai contoh, Facebook, YouTube kita sebagai contoh punya saya dulu mengandalkan AdSense, tapi setelah itu saya berpikir nggak seperti itu lagi. Saya sekarang saya kan pendidikan, khususnya saya bahas ada tentang soal-soal dan ada juga yang saya bahas tentang berkas-berkas kenaikan pangkat guru. Sehingga berkas-berkas atau video-video ini saya susun jadi satu, lalu saya membuat program privat karena orang sudah mengenal saya. Bagaimana saya membuat tutorial tentang SKP, Dupak, PKG dan lain sebagainya. Saya membantu itu karena di tempat-tempat teman-teman kita itu ada masalah, ada yang tahu tapi tidak mau berbagi, ada yang mau berbagi tapi setengah-setengah gitu kan. Nah, sehingga saya membuat privat yang menurut saya dari privat ini saya bimbing sampai dia naik pangkat gitu ya. Baik saya bimbing melalui video tutorial, bacaan di blog saya, maupun saya bimbing lewat WA. Nah, dari yang ikut saya ini bisa tiap minggu saya dapat penghasilan. Saya patok harganya sekian. Kenapa saya wajibkan untuk membayar? Karena pengalaman pahit saya juga. Saya sudah berusaha membimbing seperti ini. Di tengah jalan yang saya bimbing malah berhenti. Padahal saya sudah meluangkan waktu karena saya ingin melihat kawan ini sukses. Dianya malah nyerah. Nah, ini membuat saya juga akhirnya berpikir bagaimana supaya orang itu terikat. Yang kedua, saya membimbing beberapa kawan yang mau jadi YouTuber. Saya tanya, sampean kalau mau jadi YouTuber, mau murni mendapat penghasilan dari YouTube atau dapat sampingannya? Kalau mau murni, kita seperti televisi. Jadwal tampil kita kapan? Setiap hari apa, berapa menit, berapa jam, itu kita harus sampaikan kepada calon pendengar kita bahwa YouTube kita ini membahas apa sih gitu ya. Nah, hari ini kita bahas apa? Nah, seperti sinetron atau film-film. Nah, kalau umpamanya gado-gado boleh, tapi kita harus jelaskan kita mungkin mengambil yang trending atau yang viral sehingga penonton kita itu memang penonton yang suka menonton hal yang viral. Nah, bagi sahabat-sahabat guru yang tidak bisa rutin seperti itu, maka lebih baik kita mengambil sisi pemanfaatan YouTube ini untuk mendukung kerjaan sampingan kita gitu ya. Seperti contoh, saya memanfaatkan YouTube juga ini untuk mengadakan privat YouTube. Jadi privat YouTube ini awalnya saya berikan gratis ya. Saya bimbing, tapi ternyata kadang saya sudah bimbing lewat chat, WA, saya ngomong sendiri ternyata dia tidak respon. Nah, ini akhirnya saya merasa kurang pas. Ternyata yang gratis itu yaitu kurang diperhatikan dan ogah-ogahan pesertanya, sehingga saya budgeting yang murah aja, 275.000 itu selamanya untuk konsultasi itu saya berikan ya. Yang lain bertanya apa enggak saya jelaskan, ya saya jelaskan, cuma tidak sedetil yang orang yang sudah membuat komitmen dengan saya untuk sungguh-sungguh ya, apakah dia mau menjalankan YouTube murni atau menjalankan bisnisnya. Sebagai contoh, ada kawan saya, dia tuh guru olahraga, bingung cari mes seperti apa saya ini. Nah, tapi ternyata dia punya sarana di rumahnya itu berupa kolam renang ya.
Sehingga dia mencoba untuk membuat niche-nya olahraga tapi berhubungan dengan kolam renang. Dia mulai bahas tentang kolam renang, bagaimana merawat kolam renang, kemudian alat-alat keselamatan tentang berenang, bagaimana teknik berenang yang benar. Lambat laun YouTube-nya memang nggak seberapa yang nonton, tetapi ternyata pengetahuan itu dilihat orang dan dia menjadi mempunyai personal branding tentang itu. Akhirnya orang datang kursus ke dia untuk kursus berenangnya. Nah itu ada juga guru matematika ya, guru matematika. Wow bagus, videonya bagus-bagus tapi yang nonton aduh kasihannya. Akhirnya apa? Dia lebih mengarah kepada privat bimbingan matematikanya. Bimbingan matematika bagaimana persiapan untuk semester, persiapan untuk ulangan harian tentang ini. Justru dia dapatkan dari situ dan itu dapatnya tiap minggu bahkan tiap hari. Bimbingan materi apa? Nah, ada juga bimbingan tentang soal, bagaimana membuat soal. Beliau siapkan file-filenya. Jadi di video itu diulas, kemudian filenya boleh diambil tapi ada kontribusinya. Nah, seperti itu juga bagian dari yang diperoleh dari channel YouTube, meskipun channel itu sendiri belum monetisasi gitu, belum. Nah, saya juga melakukan bimbingan terhadap blog kawan-kawan yang mau ngeblog. Saya sarankan banget, apakah itu niche-nya pendidikan, olahraga, agama, dan ini kesempatan kita membuat tulisan-tulisan yang nanti akan menjadi jariah, amal jariah kita, dan punya potensi gitu ya, punya potensi. Nah, saya juga membuat tulisan tentang bagaimana berbisnis lewat chat WA saja, membimbing apapun, ilmunya apapun. Nah, yang pintar masak, bimbing cara orang masak yang benar. Yang pintar bikin bakso, yang pintar bikin akuarium, bimbing orang. Nah, jasa bimbingannya itulah yang dibayar orang gitu ya. Karena kalau untuk bertanya ke orang yang bikin akuarium, nggak mungkin dia mau jelaskannya. Nah, tapi kita yang punya ilmu tentang itu, punya ilmu tentang perbengkelan atau mungkin tentang membuat makanan yang enak, itu bisa jadi duit gitu loh. Nah, sahabat YouTuber pemula yang saya muliakan, jadi tekniknya seperti itu. Kalau mau murni mendapat dari YouTube, Anda harus siap bahwa channel saya ini membahas tentang apa, iramanya seperti apa, waktunya kapan, uploadnya terus menerus, kemudian kita bagaimana membuat klimaks dalam video kita ini, mengatur settingan YouTube-nya terutama. Nah ini settingan thumbnail-nya itu supaya di pencarian kita punya SEO gambar juga, settingan YouTube-nya, kemudian supaya mudah dapat pencarian, viewernya juga kita dapat gitu kan. Kemudian bagaimana memberikan giveaway bagi mereka yang sudah subscribe dengan biaya yang sangat murah, atau mungkin bahkan kalau contoh guru itu dia bahas bahan ajar, filenya jadikan giveaway bagi yang sudah subscribe. Nah itu kan sudah nyata, subscriber kita itu pasti orang yang berhubungan dengan video kita, daripada mungkin kita hanya sekedar main subscribe, yang subscribe itu bukan orang yang berkepentingan dengan video-video kita, sehingga kadang subscribe-nya sudah terpenuhi tapi jam tayang tidak terpenuhi. Oke, seperti itu ya ulasannya sahabat. Jadi bagi sahabat yang ingin serius belajar tentang YouTube, saya berikan opsi apakah mau murni mendapat dari pendapatan YouTube, yaitu tadi harus punya jadwal rutin jenis video kita apa supaya penonton kita tuh nggak pindah-pindah. Karena kalau kita gonta-ganti asal-asalan masuk kan, yaitu kadang-kadang dia hari ini nonton dia nggak cocok, saya nggak suka ini, dia nggak mau lagi ngikutin kita ya, atau bahkan celakanya kalau dia unsub gitu ya. Nah itu jadi, atau mengikuti pola saya yang itu tetap jalan, upload sesekali mengikuti update perkembangan informasi. Nah, tapi kita manfaatkan video-video kita untuk memberikan bimbingan atau privat dan lain sebagainya. Atau kita mungkin jual barang, enggak apa-apa. Kita ulas misalkan tentang regulator tabung gas itu. Ulas itu bagaimana keamanan. Lalu kita jual produk itu gitu loh. Itu cara-cara yang kita memasarkan, punya tempat jualan dengan subscriber kita mungkin enggak banyak tapi hasilnya nyata gitu ya. Nah, teknisnya bagaimana men-setting itu, mulainya dari mana, bagaimana cara promosinya, saya bahas itu di privat YouTube saya. Termasuk kalau umpamanya sahabat-sahabat yang mau privat blogger juga itu saya bahas. Bagaimana menggali potensi diri saya ini, hobinya apa, kesukaannya apa, kerjaan saya apa. Itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita meyakinkan orang lain tentang produk jasa atau produk barang yang kita mau tawarkan. Sehingga kita bisa dapat penghasilan baik dari AdSense itu sendiri maupun pendapatan rutin mingguan atau bahkan harian dari jualan produk barang maupun jasa itu sendiri. Oke, terima kasih
sahabat YouTuber, sahabat blogger juga sudah menonton informasi dari saya ini. Mudah-mudahan menginspirasi untuk kita semua. Salam cara mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.